Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dengan pembahasan faktor perubahan dan strategi Kerajaan Sriwijaya dalam menghadapi perubahan atau VUCA. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alifina Hairani, NPM 19405. Selanjutnya ada Dania Rifda, NPM 19042. Ada Jasmine Dini Hari Syahlan, NPM 19388. Ada Dwipa Suwarna Ginting, NPM 19360. Ada Cantika Kholifia, NPM 19382. Dan Rizdani Juniansyah, NPM 19375. Next. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai teori pembahasan yang berkaitan dengan Kerajaan Sriwijaya. Gambar di samping ini adalah merupakan arah putaran Vicious Circle, suatu gerakan lingkaran perubahan nilai-nilai yang berakibat kembali ke tempat atau titik semula. Berhubungan dengan VUCA, yaitu singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity, yang artinya adalah perubahan yang sangat cepat dan tidak terduga. Dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol dan kebenarannya, serta realitas yang sangat subjektif. Hal ini berkaitan dengan kejadian di Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya yang mulanya adalah kerajaan yang mempunyai sistem yang baik serta tertata, lalu mulai titik jaya dan berada di titik aman, menjadi pusat perdagangan maritim terkuat serta pelindung bagi wilayah pemasok di sekitarnya. Dan saat mereka berada di titik jaya itu, mereka hilang kendali. Mereka lepas dari kontrol dan fokus yang mereka punya mulai hilang. Dengan timbulnya berbagai hal baru, seperti adanya kerajaan-kerajaan lain yang mulai bersaing dengan negara lain. Dan masih banyak lagi beberapa faktor lainnya yang membuat Kerajaan Sriwijaya balik ke titik semula atau redup dan perlahan mulai hancur. Next. Selanjutnya, ada faktor penyebab VUCA yang terjadi di Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu disrupsi teknologi. Di Kerajaan Sriwijaya, disrupsi teknologi yang terjadi yaitu melemahnya sektor militer yang disebabkan karena faktor ekonomi. Dengan lemahnya sektor militer ini, membuat kerajaan lain berani untuk menyerang Kerajaan Sriwijaya. Lalu ada ketidakstabilan pasar. Ketidakstabilan pasar di Kerajaan Sriwijaya terjadi ketika berkurangnya kapal dagang akibat letak kota Palembang yang semakin jauh dari laut. Tentunya, hal ini yang menyebabkan aktivitas jual-beli menjadi berkurang. Lalu ada persaingan tinggi. Di Kerajaan Sriwijaya, keadaan persaingan yang tinggi terjadi ketika Kerajaan Thailand yang memperluas wilayahnya karena turut adil dalam perdagangan internasional. Akibatnya, keadaan Kerajaan Sriwijaya semakin terdesak. Selain itu, terdapat serangan dari kerajaan lain seperti Kerajaan Kolomandala dan Majapahit yang menyerang Kerajaan Sriwijaya karena persaingan perdagangan dan politik. Dan yang terakhir, ada konsumen yang berubah-ubah. Kondisi konsumen yang berubah-ubah terjadi pada Kerajaan Sriwijaya saat negara Cina mulai mencari pemasok lain selain Kerajaan Sriwijaya dan tidak lagi berdagang hanya dengan satu pemasok, yaitu Kerajaan Sriwijaya saja.
Selanjutnya ada fenomena Fucha di Kerajaan Sriwijaya. Fucha sangat berpengaruh secara signifikan pada semua sendi organisasi, terutama proses bisnis dan sumber daya manusia. Banyak organisasi yang berjuang untuk tetap bertahan selaras dengan Fucha ini. Fenomena Fucha yang dihadapi Kerajaan Sriwijaya, yang pertama volatility. Terjadi ketika Sriwijaya lupa daratan karena keagungan militernya sehingga tidak siap dalam menghadapi perubahan kekuatan di Asia yang sangat cepat. Seperti yang kita ketahui, Kerajaan Sriwijaya ketika melawan Mataram saat itu, mereka lupa akan adanya pedagang Cina yang mulai mengambil alih pasaran mereka. Lalu ada uncertainty, ketidakpastian di masa depan. Untuk Sriwijaya yang merupakan kerajaan yang disebut sebagai federasi dengan segala kekuatan dan sistem yang mereka punya, merupakan kerajaan yang berfungsi sebagai penampung serta pelindung bagi wilayah sekitarnya. Dengan adanya perkembangan baru dalam dunia perdagangan dan banyaknya penyusup ke dalam sistem Sriwijaya, hal ini yang membuat Sriwijaya kehilangan kontrol dan kehilangan arah, lalu membuat pamor Sriwijaya turun. Lalu complexity, yaitu ketika sistem pemerintahan Sriwijaya krisis, kepercayaan masyarakat terhadap kerajaan, munculnya upaya disintegrasi di wilayah-wilayah kerajaan, dan lemahnya perekonomian. Terakhir, ambiguity, situasi di mana tidak ada yang jelas. Karena kerajaan yang hidup dari kehidupan perdagangan laut, corak dari sistem ketatanegaranya tidak tertata dengan baik karena kesibukan dalam mengembangkan perdagangan melalui jalur laut. Akhirnya membuat kondisi Sriwijaya kurang begitu baik dan akhirnya runtuh. Yang berikutnya, strategi menghadapi Fucha. Hadapi volatility dengan vision. Dalam hal ini, Kerajaan Sriwijaya terlalu berfokus pada kekuatan militer tanpa memperhatikan sistem perdagangan yang terancam. Yang kedua, menghadapi uncertainty dengan understanding dalam menghadapi perkembangan baru dalam dunia perdagangan. Kerajaan Sriwijaya hanya fokus kepada sistem dasar yang dimiliki tanpa memperhatikan adanya perubahan. Yang ketiga, menghadapi kompleksiti dengan clarity. Dalam hal ini, Sriwijaya gagal mengatasi masalah internal seperti sistem pemerintahan dan krisis kepercayaan yang menjadi masalah berkepanjangan dan menyebabkan keruntuhan. Yang keempat, menghadapi ambiguity dengan agility. Dalam hal ini, Sriwijaya hanya berfokus dalam mengembangkan perdagangan melalui jalur laut, menyebabkan sistem ketatanegaraan tidak tertata dengan baik. Perilaku pemimpin, karyawan, dan masyarakat. Pemimpin atau raja Kerajaan Sriwijaya. Mereka berjiwa pemimpin tegas tetapi terlalu fokus pada satu titik, yaitu kemaritiman. Sehingga nilai lain dari hal berbeda seperti perdagangan menjadi kacau dan diambil alih oleh pihak lain. Yang kedua, karyawan atau anggota Kerajaan Sriwijaya. Anggota kerajaan menyalahgunakan hak dan kewajiban dengan melakukan otoritas atau kewenangan pribadi seperti pungli pada kapal-kapal dagang. Yang ketiga, masyarakat di lingkungan Kerajaan Sriwijaya. Banyaknya keberagaman agama pada masa Kerajaan Sriwijaya, masyarakat akhirnya punya sikap toleransi yang tinggi. Karena terbiasa dengan sikap toleransi, mereka mau dengan mudah menjual dagangan ke pihak asing atau Cina. Yang terakhir ada kesimpulan. Dengan adanya Fucha yang dialami Kerajaan Sriwijaya, pasukan Kerajaan Sriwijaya dituntut untuk mampu berpikir strategis. Dan pemimpin kerajaan juga harus memiliki keahlian yang
terus berkembang seiring terjadinya perubahan, terutama dalam hal menghadapi peperangan atau serangan dari kerajaan lain. Namun, hal tersebut tidak berhasil dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya. Mereka tidak bisa melewati perubahan Fuka dengan baik. Ini disebabkan karena Kerajaan Sriwijaya selalu berfokus pada kekuatan militernya, tanpa memperhatikan ancaman lain, seperti persaingan perdagangan dan masalah internal yang berkepanjangan, seperti sistem pemerintahan dan krisis kepercayaan yang terjadi masalah berkepanjangan dan menyebabkan keruntuhan. Sekian, terima kasih. Dah,